Monggo. Sudah. Sudah. Bisa? Ya, sudah. Salam sehat. Terima kasih. Selamat. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar yang tentang bangun dimensi 3, geometri 3 dimensi ya. Dimana topik pertama yang kita bahas adalah jarak dari titik ke titik. Jadi contoh pengenalan soalnya adalah di gambar nomor 1 ya. Diberikan sebuah kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya adalah manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G. Jadi ini titik F-nya, ini titik G-nya. Yang kita hubungkan antara titik F dan titik G ini adalah rusuknya ya, FG. Jadi ini otomatis langsung jawabannya gampang ya, rusuk FG. Hal yang sama juga kita gunakan untuk menjawab yang pertanyaan B. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Ini B-nya, ini D-nya. Kita hubungkan. Maka jarak antara titik B dan D itu adalah diagonal sisi ya, antara B dan D. Jadi ini FG-nya adalah rusuk, BD-nya itu adalah diagonal sisi. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Jadi ini P-nya, ini N-nya. Hubungan antara P dan N itu adalah diagonal ruang. Jadi jawabannya adalah diagonal ruang PN. Kemudian, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? Q-nya yang di sini, L-nya di sini, kita hubungkan. Itu adalah namanya diagonal sisi. Jadi diagonal sisi LQ. Kemudian pertanyaan nomor 3. Manakah yang merupakan jarak antara E dan F? Jadi ini E-nya, ini F-nya, kita hubungkan. Ini nama rusuk. Jadi jawabannya adalah rusuk EF. Kemudian yang B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Jadi ini B-nya, ini D-nya kita hubungkan. Ini namanya diagonal sisi, maka jawabannya adalah diagonal sisi BD. Pertanyaan keempat ini gambarnya 5 segi 4 ya. Jadi TABCD namanya 5 segi 4 TABCD. Jadi penamaannya dari puncak kemudian nama alasnya. Jadi TABCD. Manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? T-nya ini, D-nya ini. Ini adalah dia rusuknya ya, rusuk TD. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara B dan D? Ini B-nya, ini D-nya. Kita hubungkan. Maka ini langsung menjadi diagonal alas ya, diagonal alas BD. Jadi ini adalah menggambarkan posisi antara titik dan titik ya. Jadi kemudian bagaimana dengan rumusnya? Jadi antara dua titik kita memiliki beberapa kemungkinan option soal. Yang pertama dalam bentuk koordinat. Jadi kita misalkan titik A memiliki koordinat x1, y1. Dan titik B dinyatakan dalam koordinat x2, y2. Jadi kita gambarkan misalnya ini sumbu x dan sumbu y kartesiusnya. Titik A-nya di sini, titik B-nya di sini. Ini titik A, ini titik B. Kita hubungkan. Jadi titik A ini memiliki koordinat x1, y1, titik B memiliki koordinat x2, y2. Maka jarak antara titik A dan titik B, ya, kita bisa rumuskan jadi D sama dengan akar dari x1 kurang x2 kuadrat tambah y1 kurang y2 kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan koordinatnya, lalu kita akarkan. Kemudian bentuk yang kedua adalah dalam bentuk Pitagoras. Ya, kita memakai prinsip atau hukum Pitagoras. Jadi misalkan sebuah titik A dan sebuah titik C. Kemudian kita akan mencari jarak AC-nya ini. Kita bisa menggambarkan seperti ini. A-nya kita gambarkan seperti ini. C-nya kita gambarkan seperti ini. Jadi kita membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita anggap mereka berjumpa di titik B. Apabila kita ketahui AB-nya, misalkan 8, kemudian BC-nya 6, maka kita bisa mencari AC dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 ditambah 36 akar 100, jadi jawabannya adalah 10. Jadi ada dua kemungkinan dalam pengerjaan ya, yang paling sederhana dalam bentuk koordinat, kemudian dalam bentuk segitiga yang kita gambarkan, kemudian kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di soal-soal yang sering kita jumpain kebanyakan menggunakan Pitagoras ya. Contohnya kita lanjut ke soal hitungannya. Dalam sebuah kamar berukuran 4 x 4 x 4, jadi kamarnya berbentuk kubus, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCDEFGH. Berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Jadi sebelum kita
kerjakan tentu kita gambarkan dulu ini kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita gambarkan kubusnya. Saya gambar agak besar. Seperti ini, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian disebutkan bahwa tadi ukurannya 4 kali 4 kali 4. Berarti ini AB-nya 4, BC-nya 4, CG-nya 4. Kemudian kamarnya dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Jadi atapnya kan berbentuk persegi EFGH ya. Jadi tengah-tengahnya kita hubungkan seperti ini. Antara EG dengan HF. Maka di titik ini dipasangi lampu. Kemudian ditanyakan adalah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Jadi lantai kamar itu sudutnya bisa di titik A, di titik B, di titik C maupun di titik D. Kita ambil salah satu yang paling gampang diperhatikan, kita tarik ke titik A saja. Maka pertanyaan ini misalkan kita ganti titik lampunya sebagai titik O ya. Maka sama saja pertanyaannya berapa jarak lampu salah satu sudut ke lantai kamar dari lampu tersebut adalah sama aja dengan jarak dari titik A ke O. Jadi kita hubungkan supaya agak jelas kayak ganti warnanya. Hubungkan A ke O. Nah, di sini sudut yang dibentuk antara A, E, O adalah sudut siku-siku di sini. Maka langsung kita tinjau segitiganya adalah segitiga A, E, O. Kita tinjau segitiga A, E, O ya. Jadi siku-sikunya di E. Seperti ini. Ini A-nya. Ini E-nya, ini O-nya. Kemudian pertama kita perhatikan tadi rusuknya 4 ya. Berarti A ke E-nya 4. Kemudian yang menjadi permasalahan baru adalah berapa jarak dari E ke O. Jadi kita cari EO-nya ini sama dengan akar dari E ke G. Yang kita cari dari A ke G dulu, E ke G dulu ya. Sama dengan akar dari EF-nya 4, FG-nya 4. Kita pitagoraskan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 4 akar 2. Maka panjang EO itu adalah setengah dari EG. Setengah kali 4 akar 2, jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Maka kita angkat di sini 2 akar 2. Kemudian untuk mencari panjang AO, sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Kita masukkan akar dari AE kuadrat 4 kuadrat 16. Kemudian EO kuadrat 2 akar 2 dikuadratkan, jadinya 8. Kita peroleh akar 24. Sama dengan kalau kita mau sederhanakan jadi seperti ini, akar 4 kali 6. Jadi akar 4 itu 2, akar 6 tinggal, jadi jawabannya adalah 2 akar 6 meter ya, kita lihat satuannya dalam meter. Kemudian kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya. Diketahui limas beraturan TABC, berarti limasnya limas segitiga, dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi, TA-nya tegak lurus dengan bidang alas. Jadi kalau kita gambarkan, ABC ini adalah segitiga sama sisi, dengan TA tegak lurus pada bidang ABC. Kemudian panjang AB-nya 4 akar 2, ini AB-nya 4 akar 2. Kemudian TA-nya 4, yang ini T ke A 4. Berapakah jarak dari titik T dan C? Jadi karena tadi T dengan ABC-nya tegak lurus, maka TA dengan C juga tegak lurus. Maka kita ambil, kita tinjau yang segitiga TAC. Jadi T ke A dan A ke C berbentuk segitiga siku-siku T, A, C. Kemudian tadi panjang TA-nya 4. Kemudian AC-nya, karena ini segitiganya disebutkan ya segitiga sama sisi, berarti AB sama dengan BC sama dengan AC, masing-masing panjangnya 4 akar 2. Maka kita cari panjang TC-nya menggunakan rumus Pitagoras. AT kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi akar dari 4 kuadrat ya, 16. Kemudian AC kuadrat ya, 4 akar 2 dikuadratkan, jadinya 32. Menjadi akar 48. Berarti ini hasilnya adalah 4 akar 3. Satuannya adalah dalam satuan cm. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3 cm. Kemudian kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan limas segi 6 beraturan berikut. Jadi diberikan puncaknya di titik T, kemudian segi 6 A, B, C, D, E, F. Ya, jadi limasnya dengan alas A, B, C, D, E, F ya, segi 6. Kemudian diketahui panjang AB-nya 10, kemudian TA-nya 13 yang sudah saya tulis di gambar. Titik O adalah titik tengah garis BE. Jadi kita tarikkan garis B ke E, kita gambar dengan warna yang berbeda supaya jelas.
BE-nya. Kemudian O di tengah-tengah. Untuk memastikan letaknya kita tarik dari F ke C juga. Ini adalah tengah-tengahnya, tepat di tengah-tengah. Kemudian ditentukan jarak antara titik T dan O. Jadi yang ditanyakan adalah titik dari T ke O. Kita tarik dari T di sini ke O yang di sini. Kita hubungkan. Yang perlu jadi perhatian kita adalah bahwa sudut ini adalah sudut siku-siku di mana titik T tegak lurus terhadap bidang AB CD E F, segi enamnya ya, A B C D E F. Jadi kita tinjau segitiganya adalah segitiga dari T ke O ke B. Supaya gampang ya. Kita gambar seperti ini. Ini T-nya, ini O-nya, ini B-nya. Yang jadi perhatian kita adalah bahwa ini limasnya segi 6 beraturan ya. Jadi limas segi 6 beraturan ini kalau kita gambarkan kurang lebih B ke C ini dengan panjang B ke O dan panjang O ke C ini adalah segitiga sama sisi. Sehingga kalau panjang AB-nya 10, BC-nya juga 10, maka panjang B ke O ini juga yang ini adalah 10. Jadi kita tuliskan ini BO-nya 10 cm. Kemudian disebutkan lagi bahwa TA-nya 13 cm. TA-nya 13 cm berarti karena dia limasnya beraturan, maka TA, TB, TC, TD, TE, dan TF itu sama panjang yaitu 13. Maka ini TB-nya juga 13. Maka untuk mencari TO-nya kita gunakan Pythagoras. TO sama dengan akar dari TB kuadrat dikurang BO kuadrat. TB-nya tadi 13 dikuadratkan jadi 169 kurang BO-nya 10 dikuadratkan jadi 100. Kita akarkan. Akar 169 kurang 100 adalah akar 69 cm. Jadi kita cukup jawabannya sampai akar 69. Tidak perlu kita desimalkan ke koma ya. Kita lanjutkan ke soal berikut. Perhatikan bangun berikut ya, disebutkan bahwa ini sepertinya prisma trapesium ya, dengan alas trapesium. Diketahui panjang AB-nya 5, sudah saya tuliskan AB-nya 5. Kemudian AC, BC, EF-nya masing-masing 4 ya, sudah saya tuliskan juga. Maka tentukan jarak antara titik A dan C. Kita tinjau soal yang pertama. Antara A dan C, berarti kita tinjaunya persegi panjang ABCD. Jadi yang A, kita tinjau ABCD. Jadi kita gambarkan seperti ini. A, B, C, D. Jadi A ke B-nya 5. Kemudian B ke C-nya 4. Maka untuk mencari panjang AC-nya ini, jarak A ke C-nya kita Pythagoraskan. Jadi akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita peroleh akar dari 25 ditambah 16, hasilnya adalah akar 41. Kemudian yang pertanyaan B ya, jarak antara titik E dan C. E ke C, maka kita perlu tinjau segitiganya segitiga EAC. Jadi yang B, kita gambarkan seperti ini. Ini A, C, dan E. Kebetulan karena panjang AC-nya sudah kita jawab di pertanyaan A, yaitu akar 41. Kemudian panjangnya si EA ini 4. Maka panjang EC-nya sama dengan akar dari AC kuadrat, jadi 41. Ditambah EA kuadrat. 4 kuadrat ya, 16. Maka jawabannya adalah akar dari 57 cm. Kemudian untuk yang pertanyaan C, jarak antara titik A dan G, A ke G. Sekarang kita kembalikan bentuknya jadi segitiganya siku-sikunya di E, kita hubungkan A ke E ke G. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini A-nya, ini E-nya, ini G-nya. AE-nya 4. Kemudian yang belum kita ketahui adalah panjang EG-nya. Maka kita cari dulu EG-nya. Kita perhatikan bahwa panjang H ke G ini 4. Kemudian E ke H ini sama panjang dengan BC yaitu 4. Maka kita cari panjang si EG. Akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi kita peroleh itu adalah 4 akar 2 atau akar 32 sama saja. Jadi ini 4 akar 2. Maka panjang AG sama dengan akar dari AE kuadrat 4 kuadrat ditambah EG kuadrat. 4 akar 2 kita kuadratkan. Ini akarnya menjadi 16 ditambah 32 menjadi akar 48. Akar 48 itu sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi demikian kurang lebih contoh soal dan pembahasan untuk topik jarak dari titik ke titik. Sampai jumpa di video belajar berikutnya.
Terima kasih pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan proses pembelajaran matematika dan mohon pada anak-anakku semua di rumah jangan lupa soal-soal itu diulangi sekali lagi. Sebab matematika itu nggak mungkin kalau kita itu cuma berita aja, tangan harus bekerja. Mari kita berdoa dulu sebelum kita menyelesaikan pelajaran matematika. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.